belajar sama Adam izin ke kantor dipanggil dulu. Dinda berkali-kali sudah datang, alasannya kenapa? Tidak tahu. Keterangan Bu. Mau pindah ke sekolah. Kalau Erwina? Erwina sakit Bu. Oh sakit. Sudah kalian jemput atau belum? Belum. Alasannya? Nggak ada kendaraan. Wow, nggak ada waktu Bu. Nggak ada duit buat beli anunya Bu. Oleh-oleh. Oleh-oleh untuk menjauh. Nah baik, pada hari ini pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu mengenai hukum Newton 1 tentang gerak. Namun sebelumnya saya mau bertanya, adakah yang masih ingat pembelajaran kita atau materi minggu lalu? Indra, masih ingatkah pembelajaran materi kita minggu lalu yang diajarkan oleh Pak Raja? Elastisitas. Apa itu elastisitas? Elastisitas itu seperti Kelenturan. Seperti karet yang Lentur, kelenturan. Kalau pengertian umumnya elastisitas itu apa? Rama? elastisitas itu Bu, Ayo apa? Perbandingan merupakan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Variabelnya apa? Elastisitas itu Bu, kecenderungan bahan padat untuk kembali ke bentuk aslinya setelah terdeformasi. Ya, tepuk tangan dulu untuk materi kita. Artinya, elastisitas benda itu adalah perubahan atau kecenderungan suatu benda kembali ke bentuk semulanya. Kalau misalnya panjang karet dari awalnya 10 cm terus ditarik atau diregangkan kemudian menjadi 15 cm, namun kembali pada bentuk semulanya ataupun pada panjang atau ukuran yang pada semulanya itu 10 cm, maka itu disebut sebagai Elastisitas. Ya, betul. Nah, pada hari ini Ibu akan mengajarkan kepada kita tentang hukum 1 Newton. Namun sebelumnya saya minta Rio untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tujuan pembelajarannya bisa dibacakan, bisa maju di depan. Buku Ibu bisa dibaca. Pertama, setelah melaksanakan proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis hukum 1 Newton tentang gerak pada gerak lurus. Yang kedua, setelah melaksanakan proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kembali bunyi hukum 1 Newton tentang gerak pada gerak lurus. Yang ketiga, setelah melakukan proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu untuk memahami tentang sifat kelembapan atau inersi atau gerak. Yang keempat, setelah melakukan proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan contoh penerapan hukum 1 Newton tentang gerak pada gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, setelah melakukan percobaan, peserta didik diharapkan mampu untuk mempresentasikan hasil percobaan yang telah mereka raih. Baik, terima kasih kepada Tiur. Jadi itu tadi tujuan pembelajaran kita ada sekitar 5, yaitu pertama, setelah melaksanakan proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis hukum 1 Newton tentang gerak pada gerak lurus. Yang kedua, setelah melaksanakan proses pembelajaran, peserta didik diharapkan untuk mampu menjelaskan kembali bunyi hukum 1 Newton tentang gerak pada gerak lurus. Ketiga, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu untuk memahami sifat kelembaban atau inersia pada benda. Keempat, mampu melakukan proses pembelajaran di mana kalian nanti Ibu harapkan mampu menjelaskan contoh-contoh penerapan daripada hukum Newton 1 itu sendiri. Yang seterusnya melakukan percobaan. Nah, nanti Ibu sudah menyediakan alat dan bahan
Dari Nova ada? Kenapa dinding ketika ibu dorong tetapi tidak berpindah tempat? Karena masanya lebih berat gitu. Karena masa dinding. Oh iya lah, ibu cuma 42 kg. Bisa juga. Yolanda ada? Lanjut. Nah, yang kedua, kita misalkan ada seekor cicak yang akan pergi di salah satu jaring-jaring kipas angin ini. Nah, pertanyaannya, ketika cicak ini pergi ke salah satu jaring-jaring kipas angin ini di atas. Nah, sekali lagi ibu bertanya, ketika seekor cicak akan ada di salah satu jaring-jaring kipas angin ini, apakah kipas anginnya berhenti untuk bergerak atau enggak? Nggak berhenti Bu. Kenapa? Karena Kenapa kipas anginnya tidak berhenti ketika misalnya seekor cicak datang di salah satu jari-jarinya? tidak tahu. Jessica, iya Bu. Dengarlah pertanyaan tadi Ibu. Nah, saya ulang. Kalau misalnya seekor cicak datang di salah satu jari-jari kipas angin di atas, apakah dengan datangnya seekor cicak itu, apakah kipas angin ini akan berhenti bergerak atau bagaimana? Tapi kan posisinya kipas angin kita lagi bagus-bagusnya. Di mana cicaknya? Itu tadi dimisalkan. Enggak, maksudnya nanti cicaknya di mana lagi? Ada cuma di sayap-sayap Iya, kipas. di sayap yang sedang bergerak. Enggak, Enggak, bakalan tidak berhenti. tidak berpengaruh. Nah, alasan Rama apa? Coba. Karena itu hanya jatuh di atas kipas-kipas saja, Bu. Mungkin pas cicaknya jatuh terpental oleh putaran kipas itu. Karena Tidak mungkin kalau pas dia sedang jalan. Oh, berarti kemungkinan cicaknya yang Terpental. terlempar. kalau menurut Jessica apa? Sama Bu kayak Sama. Jadi ya, jawaban dari anak-anak semua benar. Jadi sekalipun cicaknya itu ada di situ, tidak akan mempengaruhi kipas angin ini akan berhenti bergerak. Nah, sekarang kita akan masuk pada pengertian apa sih itu hukum Newton 1. Tapi sebelumnya masih ingatkan pada waktu SMP kalian pernah belajar mengenai hukum Newton 1. Siapa orang pertama yang mencetuskan bahwa hukum Newton itu ada? Newton. Itu, Bu. Sir Isaac Newton. Ya, benar sekali. Bukan. Sudah saya nasi bisa. Pendekatan kan kalau model demonstrasi pendekatan saya bikin model pembelajaran praktik
diam ataupun benda yang pada saat benda itu bergerak dengan laju atau kecepatan konstan akan tetap bergerak. Nah, itulah alasan kenapa saat ibu mendorong dinding ini kenapa dia tidak bergerak, karena posisinya sedang diam. Dan juga karena perbedaan antara ibu dengan dinding. Jadi pertama tadi dari massa dan dari gaya sudah berbeda, karena gaya yang dimiliki oleh dinding ini sudah berbeda dari gaya yang diisikan oleh ibu untuk mendorong dinding ini. Nah, begitu juga dengan kipas angin. Kenapa kipas angin ini tidak berhenti ketika seekor cicak ada? Karena dikatakan pada hukum Newton 1 bergerak dengan laju tetap sepanjang garis lurus selama tidak ada gaya total yang tidak nol. Artinya kipas angin ini bergerak dengan kecepatan konstan, maka kalau misalnya ada cicak, dia tidak akan berhenti, tetapi dia akan terus bergerak dengan laju konstannya. Nah, seterusnya, ada yang tahu rumus daripada hukum Newton 1? Sigma F sama dengan 0. Ya, sigma F sama dengan 0. Kalau masih ingat waktu pembelajaran di SMP, kenapa sigma F sama dengan 0? Kenapa tidak dengan 1 ataupun 2? Ayo, siapa yang bisa? Gloria? Ya, ada yang lain? Sama apanya? Sama jawabannya pasti penyampaiannya berbeda. Ya, Pak. Apa Indra? Apa jadi pertanyaannya? Kenapa rumus hukum Newton 1 sigma F sama dengan 0? Kenapa tidak 1 ataupun 2? Karena jadi satu itu berlaku untuk benda yang diam. Benda yang diam. Tidak dengan benda yang bergerak. Tapi bagaimana dengan bunyi di sini? Atau bergerak dengan laju tetap sepanjang garis lurus? Nah, sekali lagi tekankan bahwa pengertian hukum Newton 1 itu menyatakan bahwa setiap benda bergerak dengan tetap berada pada keadaan diam. Artinya bukan hanya berlaku pada benda yang diam, tetapi juga berlaku pada benda yang sedang bergerak tetapi kecepatannya konstan. Artinya tidak ada percepatan, tidak ada perlambatan yang diberikan kepadanya. Ingat bahwa konsepnya hanya pada garis lurus. Nah, mengapa sigma F sama dengan 0? Ya, betul tadi yang dikatakan teman kalian Gloria, karena memang gaya yang diberikan itu tidak berarti atau tidak mengakibatkan suatu benda berpindah. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya ini.
melaju ke depan menabrak kaca mobil. Nah, apakah kalian sudah merasakan hal yang sama seperti yang terjadi pada peristiwa pertama ini? Yang pernah naik mobil? Atau di sini nggak ada yang pernah naik mobil? Indra pernahkah? Lalu pernahkah menabrak kaca atau enggak? Enggak pernah. Ya iyalah, bukan sopir. Jadi bayangkan saja ketika kita membawa misalnya sebuah mobil, ketika menabrak sesuatu di mana tadi pada awalnya misalnya Indra mengendarai sebuah mobil dengan kecepatan tertentu misalnya 60 km per jam, terus tiba-tiba digas mendadak karena lewat seekor kucing. Nah, maka yang terjadi mobil akan berhenti, namun pengemudi ataupun Indra akan maju di depan. Artinya, kalaupun tidak kaca, setidaknya Indra akan terhentak ke depan ataupun menabrak kaca jika memang dia terlalu ke depan saat membawa mobil tersebut. Nah, ini merupakan salah satu contoh penerapan daripada hukum Newton 1. Lalu, kalau misalnya ada kejadian tersebut pasti akan mengakibatkan kecelakaan, ataupun kalau misalnya saat Indra membawa mobil itu, maka Indra akan terluka. Maka apa solusi yang diberikan atau disediakan di mobil tersebut supaya tidak terjadi hal demikian? Rama? Ya, Bu. Apa yang disediakan di dalam mobil sehingga tidak terjadi misalnya Indra bawa mobil, terus dia berhenti tiba-tiba, lalu karena mobilnya berhenti secara mendadak karena direm, tiba-tiba kepalanya terbentur. Lalu apa yang disediakan di mobil? Sabuk pengaman, Bu. Ya, sabuk pengaman atau airbags. Nah, kedua, saat mobil berjalan pelan lalu digas mendadak, maka penumpang di dalamnya akan terdorong di belakang. Nah, saya rasa contoh pertama hampir sama dengan contoh kedua. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan. Namun sebelumnya, apakah ada pertanyaan terkait yang Ibu jelaskan dari awal itu sampai saat ini? Tidak ada, Bu. Ada atau tidak? Tidak, Bu. Lady, adakah pertanyaan? Tidak ada, Bu. Nah, jadi saya rasa sudah mengerti semua, karena memang ini pembelajaran yang memang mudah karena sudah dipelajari saat SMP kelas 8. Nah, berhubung karena proyektor kita tidak bagus, sebenarnya Ibu sudah menyediakan video klip yang Ibu sediakan di slide PPT, tapi karena tidak memungkinkan, maka kita skip saja. Mungkin nanti akan saya kirimkan videonya supaya bisa dilihat oleh anak-anak sekalian. Nah, sekarang Ibu ingin kalian melakukan percobaan terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini, itu penerapan hukum Newton 1 tentang gerak. Jadi di sini nanti Ibu akan menilai apakah kalian sudah memahami teori-teori dan konsep penerapannya. Jadi Ibu di sini sudah menyediakan alat percobaannya. Di sini Ibu membawa gelas dan juga kertas HPS, di mana kalian nanti melakukan percobaan apakah gelas itu tetap diam atau bergerak atau bagaimana. Nah, bisa dibagi kelompoknya, dibagi dua. Caranya dipilah saja. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Minta bantu Tiur. Di sini barangnya diambil. Kamu bilang
pinjam dari orang. Nah, di situ di lampiran pertama itu lembar kerja siswa mengenai hukum Newton 1, di mana di situ ada kertas APS sama beban dengan massa 50 gram. Jadi di situ kalian disuruh melakukan percobaan. Ibu tunggu sampai 10 menit. Setelah 10 menit presentasi akan dilaksanakan, di mana pertanyaannya sudah tersedia di belakang, itu nomor 1, 2, 3 sampai 5. Ibu tunggu sampai 10 menit. Bagaimana bisakah? Enggak, ini. Nih. Ini lo letakkan selembar kertas di atas meja, lalu letakkan bukukan di atas kertas. Tarik secepat mungkin, perhatikan apa yang terjadi dengan beban. Itu ada sepeda tidak? Iya. Indra tahu? Kalau kalian bisa lah. Ah? Enggak lain. Ini kan letaknya ada di APS di atas meja. Nah, di atas itu letaknya ini. Kalau kita mungkin, nah, kalau itu apakah ini nanti bergerak jika ditarik secepat mungkin atau enggak? Tidak. Lalu keduanya kembalikan ke APS, tarik dari depan semula, lalu letakkan kembali, lalu tarik ke ruangan belakang. Iya, itu dijawab itu. Maaf ya. Oh. Tujuh menit lagi. Ya. Itu data pengamatan jangan lupa diisi ya.
dengan cepat, apakah diam atau gelas itu bergerak. Jadi jawaban itu kalau misalnya diam, maka yang dicoret itu bergerak. Kalau misalnya dia bergerak, yang dicoret itu diam. Begitu juga dengan nomor 2, nomor 3. Lalu keempatnya bagian kesimpulan. Nanti ibu suruh maju di depan perwakilan dari nomor 1 dan nomor 2-nya. 4 menit lagi. Kelompok 2 masih selesai, yuk kelompok 1. Tinggal 2 menit. Nulis apa ya? Start test. Bagaimana? Kelompok Indra sudah? Nah, Indra, kelompok Indra dan kelompok Tiur silakan maju ke depan. Siapa yang menjadi perwakilan untuk mempresentasikan hasil percobaannya? Iya, silakan maju ke depan. Di sini. Baik, hasil dari diskusi kelompok kami yaitu ketika kertas ditarik dengan cepat, gelas tidak bergerak atau posisi diam. Ketika kertas ditarik perlahan-lahan, gelas bergerak mengikuti kertas. Ketika kertas ditarik perlahan-lahan lalu dihentikan secara mendadak, hasil pengamatannya gelas bergerak ke depan atau terpental ke depan akibat gerakan kertas yang berhenti mendadak. Ya, untuk pertanyaan di belakangnya nomor 1 dan kesimpulannya dijawab oleh kelompok Indra. Silakan. Kami yang pertama, apa yang terjadi pada beban program kertas PS ditarik dengan cepat? Jawaban kami adalah benda tetap diam Ya. akibat kecepatan dari suatu kertas tidak berpengaruh pada hal tersebut. Kedua, apa yang terjadi pada beban 56 kertas PS ditarik dengan perlahan? Jawaban kami adalah bergerak mengikuti kertas. Ketiga, apa yang terjadi pada beban 56 setelah kertas PS ditarik dengan perlahan dan dihentikan secara mendadak? Jawaban dari kelompok kami, benda tetap bergerak. Nah, kesimpulannya, pada saat benda berada di atas kertas tersebut ditarik secara cepat, maka benda tersebut akan tetap diam. Dan jika benda tersebut ditarik secara perlahan, maka benda akan mengikuti kertas tersebut atau tidak bergerak. Jika suatu
Terima kasih. Ya, jawabannya sangat benar. Jadi kesimpulannya pertama yaitu apabila kertas tadi ditarik dengan cepat, maka gelas di atasnya akan tetap diam. Kedua, jika kertas ditarik secara perlahan, maka kertas akan mengikuti, maksud saya gelas akan mengikuti daripada kertas ataupun HVS yang ditarik. Namun ketika kertas ditarik secara perlahan lalu dihentikan secara mendadak, maka gelasnya akan terpental sedikit ke depan karena pada posisi awalnya tadi dia sedang bergerak mengikuti kertas. Nah, jadi itu kesimpulan daripada percobaan yang kita lakukan pada hari ini. Jadi Ibu tegaskan untuk pembelajaran kita pada hari ini bahwasanya hukum Newton 1 yaitu setiap benda yang bergerak ataupun berada pada keadaan diam akan selalu diam, ataupun benda yang sedang bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Yang kedua, bahwa hukum inersia ataupun kelembaman itulah yang disebut sebagai hukum Newton 1. Nah, barangkali itu saja pembelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini. Tugas akan saya kirimkan melalui via WhatsApp di grup kita. Itu soalnya sekitar 15 dan diharapkan minggu depan dapat dikumpulkan. Dan Ibu ingatkan supaya pembelajaran kita minggu depan kalian baca-baca terlebih dahulu supaya kalau misalnya Ibu menjelaskan lagi nanti dapat berjalan dengan lancar. Siapa yang tahu pembelajaran kita minggu depan? Ini sudah hukum Newton 1, berarti minggu depan hukum Newton 2. Ya, benar sekali. Jadi Ibu harapkan pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat dan jangan lupa baca buku di rumah tentang hukum Newton 2. Sekian yang Ibu sampaikan. Atas perhatian anak-anak sekalian saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu. Yang Y, aman. Yang mana? Pencet apa? 32. Yang merah?